Senyum dan tawa Presiden Prabowo Subianto ketika duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menarik perhatian publik. Momen tersebut berlangsung di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo terlihat duduk diapit Jokowi dan Gibran. Pemandangan itu kemudian kembali memunculkan pembicaraan mengenai masa depan politik ketiganya, terutama kemungkinan Prabowo kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Apakah Prabowo akan kembali bertarung untuk mempertahankan kursi kepresidenan? Meski Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi, wacana tersebut sudah mulai muncul dalam percakapan politik nasional. Pengamat politik yang dikutip Tribun News menilai peluang Prabowo untuk kembali mengikuti kontestasi pada 2029 sangat mungkin terbuka. Hal itu diungkapkan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Namun lebih lanjut, kemungkinan tersebut tentu belum dapat diperlakukan sebagai keputusan politik final. Sebab perjalanan menuju Pilpres 2029 masih sangat panjang. Konstelasi partai politik dapat berubah. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dapat berubah. Kondisi ekonomi dapat berubah. Dan hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, serta Gibran juga dapat mengalami perkembangan. Karena itu, pembacaan terhadap sebuah momen kebersamaan tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai kesepakatan politik. Namun, secara simbolik, posisi ketiganya dalam satu ruang tentu menarik. Prabowo merupakan presiden yang sedang menjalankan pemerintahan. Jokowi merupakan mantan presiden yang sebelumnya memimpin Indonesia selama 2 periode. Sementara Gibran kini menjabat sebagai wakil presiden. Ketiganya memiliki posisi penting dalam konfigurasi politik nasional. Dan hubungan antara ketiganya telah menjadi bagian penting dari perjalanan politik Indonesia sejak Pilpres 2024. Pada Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut kemudian memenangkan pemilihan dan dilantik pada Oktober 2024. Kini, memasuki tahun kedua pemerintahan, perhatian mulai bergeser pada pertanyaan mengenai keberlanjutan pemerintahan tersebut. Apakah Prabowo akan berhenti setelah satu periode atau akan berusaha mempertahankan kekuasaan untuk periode kedua? Secara konstitusional, Presiden Indonesia dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Artinya, peluang seorang presiden petahana untuk kembali maju pada pemilu berikutnya memang tersedia. Namun peluang hukum tidak otomatis berarti keputusan politik. Keputusan untuk maju kembali akan dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah kinerja pemerintahan. Jika program-program utama pemerintahan Prabowo dinilai berhasil dan mendapatkan dukungan publik, peluang untuk kembali maju tentu semakin terbuka. Sebaliknya, jika pemerintah menghadapi persoalan besar, pertimbangan politik pada 2029 dapat menjadi jauh lebih rumit. Disinilah pernyataan pengamat menjadi relevan. Prabowo saat ini memiliki posisi yang berbeda dibanding ketika mengikuti Pilpres 2024. Jika pada 2024 ia merupakan kandidat yang harus merebut kekuasaan, pada 2029 ia berstatus sebagai petahana. Status tersebut memberikan keuntungan sekaligus tantangan. Petahana memiliki akses terhadap pengalaman pemerintahan dan rekam jejak yang dapat ditawarkan kepada pemilih. Namun pada saat yang sama, seluruh keberhasilan dan kegagalan pemerintah akan menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, kontestasi 2029 nantinya bukan sekadar pertarungan popularitas. Rekam jejak pemerintahan akan menjadi salah satu modal utama. Prabowo membutuhkan dukungan partai politik jika ingin kembali maju. Gerindra tentu menjadi kendaraan politik utama. Namun kontestasi presiden membutuhkan dukungan politik yang lebih luas. Koalisi yang terbentuk menjelang Pilpres 2029 belum tentu sama dengan koalisi yang mengantarkan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Partai politik dapat bergeser. Kepentingan dapat berubah. Tokoh baru dapat muncul. Dan pemilih juga dapat memiliki preferensi berbeda. Karena itu, pembicaraan mengenai Pilpres 2029 sejak sekarang masih berada dalam tahap awal. Namun bukan berarti tidak penting. Dalam politik, konsolidasi kekuasaan seringkali dimulai jauh sebelum masa kampanye. Figur yang ingin kembali bertarung harus mempertahankan popularitas, harus menjaga hubungan dengan partai, dan harus memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan publik.
Dalam konteks inilah keberadaan Jokowi dan Gibran di sekitar Prabowo juga menarik untuk dicermati. Jokowi pernah menjadi presiden selama 2 periode. Ia juga memiliki basis pendukung politik yang cukup kuat. Sementara Gibran merupakan bagian langsung dari pemerintahan Prabowo sebagai wakil presiden. Hubungan politik ketiganya berpotensi menjadi salah satu faktor penting menjelang 2029. Tetapi sekali lagi, keberadaan mereka bersama tidak otomatis berarti ketiganya telah memiliki skenario politik yang sama untuk Pilpres berikutnya. Namun sejak sekarang, nama-nama tersebut sudah berada dalam radar pembicaraan politik menuju 2029. Salah satu hal yang membuat situasinya menarik adalah posisi Gibran. Pada 2029, Gibran akan memiliki pengalaman sebagai wakil presiden selama 1 periode. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal politik tersendiri. Artinya, Pilpres 2029 bukan hanya soal apakah Prabowo akan maju kembali, tetapi juga mengenai bagaimana posisi Gibran dalam peta politik nasional. Begitu pula dengan posisi Jokowi. Sebagai mantan presiden, pengaruh politik Jokowi tetap menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan. Namun kekuatan politik seorang mantan presiden tidak selalu sama setelah meninggalkan kekuasaan. Karena itu, dukungan politik Jokowi kepada Prabowo atau tokoh tertentu pada 2029 juga belum dapat dipastikan. Yang jelas, hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran akan terus menjadi salah satu bagian menarik dari dinamika politik nasional. Terutama karena ketiganya memiliki sejarah politik yang saling berkaitan. Prabowo sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian Prabowo maju bersama Gibran dalam Pilpres 2024. Kini ketiganya berada dalam satu lingkar kekuasaan yang berbeda. Karena itu, satu foto atau satu momen kebersamaan mereka dengan cepat dapat dibaca secara politis.